saat kekuatanmu sudah di titik batas. Kita perlu melampaui itu seperti Yusuf. Saat semua hal yang Anda harapkan mungkin tidak akan pernah bisa lagi menolong saudara, saat disitulah kita mulai bergantung sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tinggallah tenang di hadirat-Nya. Bawalah segala hal yang menyukakan hati Tuhan. Saat segala sesuatu mungkin tidak mendukung, justru kita harus melampaui batas, sehingga kita dapat menembus segala kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang mengangkat tangan, kau bisa rasakan apapun yang menjadi kerinduan hati Bapa, supaya saudara boleh melihat banyak hal yang tidak mungkin terpahami akan Tuhan beritahukan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara berdiam diri, berbicara sama Tuhan. Mungkin apapun tidak bisa kamu lakukan hari-hari ini karena situasi dunia sedang bergelora. Tapi Tuhan mempercayakan hatinya bagi setiap orang yang menanti-nantikan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara boleh menikmati lagu ini pelan-pelan. Saudara berdiam diri saja biar saya nyanyikan. Saya rindu saudara boleh dijawab Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Bapa, ajari kami isi hatimu, Supaya di tengah sesulit apapun kami hidup bergantung sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Urapi hamba supaya lewat renungan firman Tuhan yang singkat ini kami boleh memperoleh pengertian yang baru. Kami tidak perlu takut. Satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan kami setia dan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Kami mau duduk diam. Kami serahkan waktu-waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, untuk pertama kali di PD ini, di musim yang sulit ini, saya boleh offline karena sudah hampir 3-4 bulan ini saudara-saudara, ya, semua jadwal saya di cancel. Hampir 140 jadwal saya selama 3 bulan ini sejak pulang dari Eropa. Saya, ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa zaman ini tidak sulit, ya mungkin, ya puji Tuhan juga ya, karena ini memang sulit ya. Saya lihat dari wajah-wajah banyak orang, banyak pengusaha juga yang saya temani bicara. Kalau jalan aja syukur gitu ya, bahkan ada yang sudah terpaksa nutup karena biaya operasional tidak cukup ya. Nah, memang cara yang terbaik untuk kita lakukan adalah mencoba bertahan hingga badai ini cepat berlalu. Seperti lagunya Chrisye, badai pasti berlalu. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menarik karena hari ini kalau boleh saya bertanya, karena khotbah saya hari-hari ini mengenai ujian dan pencobaan. Corona ini ujian apa pencobaan? Dua-duanya. Daripada ditanya satu nanti bolak-balik katanya dirangkap. Siapa yang bilang ujian? Kita harus mengerti dulu mana ujian, mana pencobaan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita dasari dulu firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Ingat bahwa
beda ujian dan pencobaan. Ujian itu selalu berkonotasi negatif dan menghancurkan. Pencobaan ini. Tapi ujian itu adalah untuk menguatkan, bahkan menjadikan orang lebih dewasa. Contoh, kalau saudara punya anak, kalau mau ujian, pasti orang tuanya was-was. Karena dia tahu kesiapan anaknya. Nah, ada hal yang lucu kalau anak kita sudah setahun sekolah, atau 1,5 tahun sekolah, ada beberapa kali ujian. Nah, lucu kalau anak kita setiap kali mau ujian, dia nggak mau. Berarti kalau dari segi ujian itu untuk menaikkan level. Amin. Kalau pencobaan, semuanya negatif. Nah, Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah mencobai. Sepakat dulu ya. Halo? Saudara mengerti apa menang? Halo? Kita harus jelas dulu di sini supaya kita dapat memahami nanti hal-hal fundamental, hal-hal yang mendasar tentang kitab suci ini. Jangan sampai kita tidak bisa kenali, padahal ini pencobaan, kita tidak siap. Paham ya? Jadi hari ini saya rindu keluar dari sini nanti kita ngerti nih. Ini harus berhati-hati nih. Karena apa? Areanya, tanda-tandanya saudara sudah dapat memahaminya. Nah, kalau ujian berarti saudara harus berkata, wah, ada harapan nih, mau naik kelas. Gak ada amin. Amin. Bojo pencekno itu ujian apa pencobaan? Ujian dan kok guyu wae. Bojo gak bisa diomong itu ujian apa pencobaan? Pencobaan. Kalau kita bicara tentang kitab suci nggak ada yang bisa merespon. Tapi kalau udah kena langsung, suami yang bencekno itu ujian apa pencobaan? Ujian. Dua-dua ya Pak, gitu ya. Berarti suami itu setan, gitu. Kan tadi pencobaan itu datang dari setan. Anak gak bisa diomongin. Itu ujian apa pencobaan? Ada yang punya anak. Halo. Ujian ya. Kenapa marah-marah kalau anaknya? Aduh, kamu tuh ya anakku gitu ya. Memang ini bibit bapaknya gitu ya. Kalau anaknya itu jelek, ini bapaknya. Tapi kalau bagus-bagus, nah anak mama. Nah, hal yang fundamental yang perlu kita tahu dalam hal ini adalah kita harus bedakan itu. Kalau sudah berbicara tentang pencobaan, Alkitab berkata itu tidak pernah datang dari Allah. Berarti kita harus paham apa kaitannya Allah dengan pencobaan. Di doa Bapa kami dikatakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara harus ngerti bahwa Allah membatasi pencobaan yang kita lalui. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan berotoritas terhadap semua pencobaan yang kita hadapi. Bahkan di Alkitab yang lain apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Apabila kamu dicobai,
Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat cakap menanggungnya. Artinya bahwa setiap pencobaan yang kalaupun itu datangnya dua tadi, menurut informasi ayat ini, bisa dari Mr. S, bisa juga dari kita. Tahu Mr. S ya? Setan dan antek-anteknya. Setan CS, iblis CS. Kita harus pahami dulu. Nah, berarti kalaupun pencobaan itu, kenapa di doa Bapa kami disebutkan bahwa janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Ada kalanya kita masuk dalam ujian pencobaan atau pencobaan, tetapi Tuhan batasi pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Berarti kaitan Allah, Allah berotoritas untuk tidak membiarkan kita dalam kehancuran. Tak kala kita mengalami ujian dan pencobaan dalam hidup kita, selalu Tuhan batasi. Katakan sama sebelahmu, masalah kita itu ada batasnya. Sekarang saya tidak bisa melihat kecantikan saudara. Foto sama. Ya, kadang-kadang sekarang itu sudah faceless sama nameless. Sudah nggak sama semua. Sampai ada teman-teman yang suka baru dari Korea, baru operasi, tahu-taunya hidungnya nggak bisa ditunjukin, harus ditutupi masker. Ya, nah ingat ini kaitan Allah. Jadi ada 3 objek yang dipakai di sini. Ada 3 hal yang kita mengerti. Yang pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang iblis, yang ketiga tentang kita sendiri. Nah, apa hubungannya iblis dengan pencobaan atau setan dengan pencobaan? Jelas. Sepanjang Alkitab berbicara bahwa iblis memakai semua strategi dan modusnya sama, selalu sama. Cara kerja iblis itu bisa menyangkut yang kita butuhkan dan menyangkut semua hal yang kita perlukan. Jangankan Anda, saya yang punya kelemahan. Tuhan pun, Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, setelah mau puncak setelah berpuasa, dia diuji, dia dicobai dengan hal-hal yang bernilai makanan. Sandang, papan. Makanya saudara untuk menghadapi iblis itu satu-satunya, you harus ngerti firman. Karena iblis bisa putar balik firman. Lihat yuk, Bunda Hawa, enggak benar, justru begini. Nah, bisa dibuat dibalik sehingga Hawa terpedaya, lalu mengambil keputusan untuk melanggar perintah Tuhan. Ini saudara-saudara, hari ini kalau nggak banyak kerjaan, jangan ngintipi statusnya orang. Teloken, coba mulai deh hafal 1-2 ayat. Nanti suatu hari ayat yang kamu renungkan itu akan berkuasa menuntun Anda untuk bisa melawan setiap pencobaan pikiran. Amin. Kalau disuruh hal-hal yang bernada supaya kita semakin kuat, itu harus aminnya itu jangan melecehkan saya. Amin. Amin. Nah, ini baru setengah. Amin. Amin. Saudara harus oke, Pak. Bila perlu 5 ayat 1 hari. Gak ada amin. Gimana kuat? Ya toh? Kalau tubuh kita ini kan analoginya, kalau tubuh kita supaya kuat, asupan gizi makanannya itu harus sesuai. Makanya ada kebalik teorinya. Lihatlah, semakin berumur, semakin berhati-hati makan. Akhirnya apa?
lama-lama asupan tubuhnya tidak sesuai yang dibutuhkan tubuh, maka keropos tulang. Termasuk para wanita. Saya bukan dokter, tapi saya bertemu seorang dokter, mantan dokter di profesor di Angkatan Laut. Dia bilang begini, Pak, ada hal yang salah kita mengerti tentang makan. Boleh kita membatasi makanan, padahal Bu, kalau ibu sudah berumur, harusnya untuk regenerasi tubuhnya dia itu sudah semakin merosot kan? Betul ya? Harusnya asupan makanannya nggak bisa dibatasi. Maksudnya jumlahnya itu harus senantiasa harus seperti yang dibutuhkan. Nah kita malah, saya paling anti kalau sudah diundang makan, tapi semua bilang ini kolesterol, ini kolesterol, ini kolesterol. Ya apa yang bisa dimakan? Padahal waktu berdoa, Tuhan berkati semua makanan ini supaya ketika kami makan, Tuhan memberkati. Kadang-kadang orang nggak percaya sama doanya. Nah itu. Ayo, siapa yang suka begitu? Ini kolesterol, ini kolesterol. Ya, jangan didoain dong. Nggak percaya sama doanya. Nah, kembali ke yang saya bilang ini, makanya analogi tubuh kita ini kalau asupannya ke tubuh kita ini baik, maka kita akan senantiasa sehat. Loh, kita kan bisa berdoa, Pak. Iya. Saya kagum dengan semangat doa kita. Tapi ingat, apakah kita berdoa tidak perlu makan? Dan iblis bisa bekerja lewat apa yang kita butuhkan dan lewat apa yang kita perlukan. Sandang dan pangan. Yesus saja diuji dalam hal itu. Maka modusnya sama. Ketika dia memperdaya Hawa, ketika dia masuk dalam situasi alam berpikir manusia, yang dirusak itu pikirannya. Maka ketika pikiran kita kacau, termasuk pandemi ini, saya tidak membenturkan. Tapi banyak hari-hari ini terintimidasi banyak. Apa-apa semprot. Apa-apa semprot. Oke. Saya pernah makan kemarin di Bali. Kita ke Bali. Semprot semua kena alkohol, bukan antiseptik. Lama-lama kita makan antiseptik sudah. Ya was-was boleh. Tapi jangan sampai terintimidasi. Ingat loh, setan bisa merusak pikiran kita. Dari pikiran kita ke hati. Hati kita kalau sudah kacau, imunitas tubuhmu pasti kacau balau. Lalu itu akan mempengaruhi iman. Nah, pintu pertama dia masuk lewat pikiran. Maka ketika kita ngerti, setan bisa. Apa kaitannya setan iblis dengan pencobaan? Jelas. Gak usah dicari-cari. Aktor pelaku utamanya DE. Katakan dulu, hati-hati. Ngomong sama saya dulu, hati-hati. Hati-hati. Dia ada di sini. Saya bisa lihat. Di antara saudara, di antara ibu, ada oknum itu. Dari mana tahu, Pak? Tahu. Suatu kali, makanya saudara suatu kali harus saudara sadari. Hari-hari ini banyak orang lemah tubuhnya gara-gara diintimidasi pikirannya. Hampir selama corona ini saya mengadakan perjalanan yang cukup rumit. Nyaris tidak bisa pulang dari Eropa. Bulan Maret lalu saya mulai dari bulan Januari, Februari, saya 40 hari di Eropa. Lalu istri saya menyusul. Puji Tuhan, saudara. Karena istri saya datang, semua toko tutup. Jadi dia dari Belanda, jangan kasih tahu ya. Ini diedit nanti Pak ya, jangan dibuat. Nanti ditonton istri saya lagi. Toko-toko tutup.
Akhirnya ya amanlah euronya, karena nggak cukup apa-apa. Jadi kami pindah tidur 2 minggu ya. Ya saya bilang memang Eropa itu bukan saya menghina daerah lain. Saya tidak tahu kenapa orang senang ke sana. Aduh, dinginnya menusuk tulang. Pernah suatu pagi saya bangun pagi-pagi, kira-kira jam 4 subuh. Karena apa? Rupanya yang punya rumah men-setting pemanasnya mati jam 2. Saya langsung seperti di freezer. Dia bilang begini, I am so sorry. Saya matikan di setting. Kan saya di lantai 2. Suhu di Belanda kan suhunya memang tidak terlalu dingin, tapi anginnya kencang. Saya bisa beku, saudara. Padahal itu sudah saya pakai long john, pakai jaket lagi, pakai selimut, pakai lagi yang di atas lagi yang thermal. Tembus, saudara. Itu bukan pencobaan itu memang kondisinya begitu. Jangan tengking iblis ketika sudah beku. Itu memang alamnya begitu. Apa-apa jangan tengking iblis loh. Saya ingat ceritanya seorang pengkhotbah berkata begini. Suatu kali iblis pergi ke surga, lapor sama Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan, saya mau pensiun jadi iblis. Tuhan heran, kenapa? Lalu dia ngomong begini, saya kira saya sudah sia-sia jadi iblis. Kenapa? Karena manusia sekarang ini sudah lebih setan daripada saya. Makanya seringkali kita itu menengking-nengking iblis, padahal kita pun bisa, sifat dan karakter kita tidak pernah berubah ketika kita ikut Tuhan. Alkitab berkata, hampir sejajar antara kita, pencobaan dari diri kita sendiri. Makanya ada pepatah berkata, musuh terbesar bukan iblis, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Makanya kalau saudara ya perlu kau tengking dirimu sendiri, karena kita ini harus belajar berubah. Apa kaitannya iblis dengan pencobaan? Jelas, modusnya jelas. Memang kadangkala iblis tidak terlibat. Kalau Allah terlibat penuh dengan manusia. Contoh, antara Abraham ketika diuji Tuhan, di pasal 22 kitab Kejadian, itu terpisah. Tidak ada iblis di sana. Hanya murni Tuhan, Abraham, Ishak. Tapi di beberapa tempat yang lain, di bagian yang lain, ada partisipasi iblis, ada Tuhan di sana, ada orang yang sedang mengalami ujian. Dan ingat, iblis bisa pakai kelemahan kita untuk dia bekerja. Our weaknesses, kelemahan kita bisa ditunggangi sehingga kita semakin mudah terjerembab. Intimidasi hari-hari ini berat, saudara-saudara. Nggak usah bertanya, ini corona kenapa? Kalau saudara baca kitab suci, sudah jelas dikatakan bahwa apa yang terjadi ini, itu sudah jauh hari diberitahukan dalam kitab suci. Maka saudara tidak perlu nanti dikatakan akan ada penyakit sampar yang belum tentu ketemu obatnya. Kitab suci sudah lebih dahulu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi hari ini dan yang akan datang. Maka ketika sedang seperti sekarang ini, saudara jangan menggerutu. Pacu imanmu supaya engkau bisa melewati situasi ini dengan kemenangan. Hal yang pertama, apa kaitannya manusia dengan pencobaan? Jelas ayat ini berkata bahwa pencobaan
berasal dari dirinya sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menarik untuk dipahami saudara. Hal fundamentalnya, jadi kalau saudara melihat sebuah ujian dan pencobaan, saudara melihat satu keyakinan kita, satu harapan kita. Anda mengerti kalau Allah bekerja, segala sesuatu yang saudara alami, pasti Tuhan ukur kualitas. Dan di saat saudara tidak mampu lagi, Tuhan akan intervensi dan melakukan bagiannya untuk saudara. Amin. Amin. Tapi ada banyak orang itu salah berdoa. Salah berdoa itu bagaimana? Memang kelihatannya sederhana. Jadi begini. Contoh lagunya. Ini lagu ini kalau dinyanyikan bagus sekali. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ini lagu ini bagus sekali, sudah terkenal. Saya mau tanya, kalau Tuhan mengubah hatimu, terus kerjamu apa? Kalau ubah hatiku, semuanya jadi Tuhan yang bekerja. Lalu kita apa? Kerjaan kita apa? Harusnya kan aku akan berubah Tuhan. Bukan seolah-olah semua dikerjakan Tuhan, jadi bagianmu tidak kamu kerjakan. Boleh enggak? Tuhan, hari ini aku malas bekerja. Tuhan ada bekerja, saya di rumah berdoa. Bisa enggak? Ubah hatiku. Kalau semua diubahkan Tuhan dan Tuhan kerja, ya seperti robot. Harusnya bagaimana? Tuhan, mulai hari ini aku siap berubah. Beri aku kekuatan, beri aku iman, beri aku keyakinan, supaya aku mewujudkan perubahan yang akan saya komitmenkan. Itu baru benar. Betul ya? Betul apa enggak? Saudara punya anak, dan Tuhan bilang, Tuhan, berikan hari ini anak saya supaya tidak lapar, supaya saya tidak bisa masak. Ini kan orangnya tahu, paham maksudnya. Artinya begini, selalu jangan pernah berdoa bahwa pencobaan tidak ada. Sepanjang zaman akan ada pencobaan. Amin. Loh, nggak setuju nih. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah. Maka Tuhan, doa Bapa kami itu bagus sekali. Jauhkanlah kami daripada pencobaan. Hari-hari ini dia tanya Lukas tuh, bagaimana hidup hamba Tuhan. Kebetulan hari-hari ini saya masih, kalau ada teman-teman dan Lukas nanti coba ya. Kalau ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang memang hari-hari ini sangat sulit, telepon saya. Masih ada beberapa sak beras di kantor saya untuk khusus, karena Maret lalu saya sudah bagi untuk jemaat-jemaat Tuhan. Nah ini gilirannya hamba-hamba Tuhan. Karena kita ini Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Gitu. Kami tidak punya jemaat. Gitu ya. Hari-hari ini yang paling berat kami yang tidak menetap satu melayani jemaat begitu ya. Nah itu ujian kami gitu ya. Apakah tetap gitu. Karena beberapa hari ini saya bukan mau menyinggung, tapi banyak hamba-hamba Tuhan KB pindah profesi, jualan KB gitu ya. Bukan berarti itu salah, karena mereka ingin melewati situasi ini dan mereka melakukan apa saja yang penting tidak mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara yang punya kecukupan, tolong perhatikan hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara tahu di mana hari ini mungkin mereka tidak punya beras, coba calling saya, mungkin 20-15 kilo masih bisa saya beri untuk beberapa hamba Tuhan yang memang betul kesulitan. Ya jangan pura-pura nggak tahu gitu ya. Ya tuh saya enggak apa-apa, beritahu saya supaya kita melihat. Kalau coba tanya Lukas, gimana
Ya berat. Saudara, tapi saudara percaya. Saya melewati ujian ini bukan karena saya tahu itu. Tapi percaya, saya bersaksi di depan saudara. Selama saya jadi hamba Tuhan, justru di masa corona ini, demonstrasi kuasa Allah itu terjadi dalam hidup rumah tangga kami. Waktu tidak ada corona, gak ada yang kirim daging. Tapi pas corona ini, ya ampun, dagingnya macam-macam. Sampai saya pikir, memang Tuhan kita itu hebat. Di waktu tidak corona, gak ada yang datang. Daging sapi yang mahal-mahal itu udah dikirimnya 5 kilo. Sampai kulkas kok gak muat loh. Beras, banyak hal. Sampai dagingnya saya tidak pernah beli. Dagingnya Yoshinoya itu tekor ke rumahku tuh. Kalau nggak percaya, nanti bisa kalau kau pingin incipi Wagyu yang kotak-kotak kecil itu, yang kalau kita makan di beberapa tempat dimasakan di masakan-masakan Jepang itu ada, saudara. Makanya saudara, ketika saudara percaya, waktu pas tidak corona tidak pernah terjadi. Ada lagi seorang istri ngomong sama saya, Tuhan, Pak, aku bersyukur ada corona. Kenapa? Karena selama corona suamiku tidak pernah keluar malam. Serius. Maka saya berdoa supaya coronanya lebih lama gitu. Karena sejak corona suaminya nggak pernah dugem. Kenapa? Takut semua hiburan malam tutup kafe. Dan puji Tuhan, dia bersaksi selama corona ini suaminya benar-benar terima Yesus. Berarti bagi dia corona ini jawaban doa. Bagi saudara berat gitu ya. Saudara-saudara, ujian dan pencobaan ini akan selalu bergantian. Sebagai contoh di kitab Ayub, saudara bisa mengerti bahwa keadaan itu tidak mudah dipahami. Ada Tuhan, ada iblis, ada Ayub mewakili, merepresentasikan keberadaan manusia zaman ini. Betul apa tidak ya? Walaupun tidak seperti sekarang harus ada corona, tidak. Dalam peristiwa Ayub, saudara lihat di situ. Kalau kita baca konteks hidup Ayub itu, menurut saudara, Ayub stres tidak ketika dia mengalami pencobaan? Sekaligus ujian dari Tuhan. Nah, bisa kadang-kala datang pencobaan, hati-hati, ini pasti dari setan, kalau enggak dari diri kita sendiri. Evaluasi. Tapi kalau ini ujian, sekaligus pencobaan, sekaligus pakai kelemahan kita, ini bahaya, saudara. Istilahnya ini sakitnya sudah double-double. Saudara harus bisa membedakan mana yang ujian, mana pencobaan, di mana Allah bisa bekerja, di mana iblis dan memakai kelemahan kita. Yang paling berat ketika itu kombinasi datang bertubi-tubi, saudara mesti hati-hati. Di situ kita akan berkata, bila perlu, saudara ambil waktu khusus. Kenapa? Alkitab pun berkata, hal-hal seperti ini tidak bisa dilawan hanya dengan doa biasa. Harus doa dan puasa. Banyak orang berkata, ngapain doa puasa? Yesus pasti menolong kita. Jangan hakimi ibadahnya orang lain. Hal seperti ini tidak bisa dilawan hanya dengan doa. Perlu doa dan berpuasa. Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena kira-kira kalau ibu seperti Ayub, harta habis, anak meninggal semua, kesehatan, istri pun godain kan? Saudara-saudara lihat ini, gampang dah. Kira-kira Ayub stres enggak? Stres ampun-ampun loh. Serius.
apapun pasti. Stres enggak? Stres. Kalau saudara baca kitab Ayub seluruhnya, Anda bisa menemukan bahwa Ayub mempertanyakan keadilannya Allah. Sampai seperti itu. Sahabat-sahabatnya datang. Udahlah, kamu bertobat aja. Lalu Ayub berkata begini, enggak, ini bukan salah, itu keyakinan. Ini bukan gara-gara saya salah. Bahkan anak-anakku pesta. Karena aku khawatir mereka melakukan dosa tanpa saya ketahui, saya buatkan korban pengampunan dosa mereka. Siapa tahu mereka kelakuan. Aduh, mungkin orang seperti ini gak ada lagi sekarang. Artinya dia takut sekali. Bahkan kata yang digelari buat dia, saleh. Lah orang sesaleh ini pun dicobain loh, diuji sekaligus. Lebih saleh mana kamu daripada Ayub? Ya Ayub lah ya. Anda bisa mengerti, itu pun iblis bisa masuk tuh. Tapi lihat, di mana kaitannya Allah dalam pencobaan di sini? Tuhan berkata, semua boleh kau sentuh kecuali nyawanya. Berarti setiap kali iblis bekerja ada batasnya. Tidak diizinkan Tuhan sampai membuat engkau pura-puranda. Biasanya saat pencobaan itu datang, kita nggak ready tuh. Ini kok kebenaran ini, kita nggak siap. Sudah lama kau nggak bertumbuh, sehingga ketika pencobaan itu datang, yang muncul kedaginganmu, kelemahanmu, akhirnya bertubi-tubilah. Sudah jatuh ditimpa tangga, berdarah-darah, sambil ngomel-ngomel gitu ya. Nah ini harus kita mengerti dulu. Nah kalau begitu, Ayub stres. Dia lihat bukan dari kesalahannya, dia lihat bukan dari sisi anak-anaknya, tapi kenapa kok ada ini? Lihat ini. Tapi kita tahu kebenarannya bahwa Allah membatasinya tidak sampai. Saya suka lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, terus yang hidupnya berkenan, terus apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Artinya di situ, di satu sisi memang ada ujian, ada pencobaan, dan bisa di sini kita bertanya seperti Ayub. Apa titik lama Ayub di sini? Ayub mempertanyakan. Sebenarnya kalau saudara rinci membaca kitab suci, di kitab Ayub tentang apa yang kita bahas hari ini, jelas sekali bahwa Tuhan terlibat tidak di sana? Terlibat. Sejak awal Tuhan terlibat. Tapi bukan untuk mencobai Ayub. Ingin membuktikan kesalehan Ayub bersumber dari keyakinannya yang paling hakiki kepada Tuhan, atau hanya sekedar karena dia diberkati. Hidup saleh menurut ukuran Ayub tidak cukup jadi modal. Karena itu sudah dipatahkan dari perjanjian baru. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Jadi cuma sekedar saleh itu tidak menjadi mewakili. Orang saleh belum tentu bebas dari ujian dan pencobaan. Justru orang saleh harus diuji dulu, baru dia bicara tuh kemurnian imannya. Waktu semua habis, Ayub pun akhirnya di kesimpulan paling akhirnya, Ayub pun mempertanyakan keadilannya Allah. Kenapa mempertanyakan? Karena dia rasa sudah cukup saleh dia untuk tidak dapat ujian. Ini loh, banyak orang hancur gara-gara di sini loh. Jadi Ayub sebenarnya dia mempertanyakan,
adilkah Tuhan? Kenapa kok aku sudah sesaleh ini? Aku ngalami yang seperti ini. Oh, kelihatan rohani di awal, tapi akhir-akhirnya istilahnya, Tuhan kau kok nggak adil. Kalau saudara tidak cermati dari awal, dari pembercakapan Tuhan, Ayub punya seolah-olah ketika dia saleh, dia tidak layak menderita. Ingat loh, kesalehan bukan jaminan kau bebas dari ujian dan pencobaan. Justru semakin saleh, siap-siap semakin diuji dan dicoba. Iya Pak, nggak apa-apa. Jadi lebih baik tidak saleh dan juga tidak terlalu gitu ya. Enggak juga. Ya dong, betul. Ini nggak bersuara hal itu. Semakin kau saleh, semakin kau akan diuji, semakin kau dicoba, betul. Jadi lebih baik gak usah saleh-saleh lah gitu ya. Daud, si Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan, kalau teman-temanku bilang aku berdosa, aku lawan. Lalu, lah kalau begitu, aku sudah saleh. Lah kenapa aku ngalami gini? Nah itu bahayanya loh, kalau nggak hati-hati. Tuhan lalu menjawab dia dengan sederhana sesuai dengan kitab Ayub. Dia bilang begini, Yuk, waktu aku ciptakan dunia, aku minta nasihatmu dah. Ayub bilang, enggak. Waktu aku ciptakan kuda Nil, kamu di mana? Ya belum ada Tuhan. Lalu waktu aku menciptakan alam semesta dan segala sesuatu, tata surya, galaksi dan semuanya, apakah aku pernah minta nasihatmu? Enggak Tuhan. Lalu kenapa kamu mempertanyakan aku adil apa enggak? Jangan sampai ada di antara kita karena sudah merasa memberi persembahan, aku sudah bisa berkata, oh kasih persembahan, kau mengecilkan artinya Tuhan kalau begitu. Gara-gara kau sudah melayani, gara-gara kamu sudah kasih perpuluhan, gara-gara kamu sudah begini. Itu bukan sebuah hal yang membuat kamu lepas dari ujian dan pencobaan. Pencobaan akan silih datang berganti. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita supaya kita kuat, menang, bisa melewatinya dengan kemenangan. Amin. Waktu Tuhan tegur begitu, baru Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi hari ini dengan mataku sendiri aku tahu siapa Tuhan dalam kebenaran yang sejati. Artinya, ujian dan pencobaan membuat dia menjadi seseorang yang mengerti Tuhan bukan cuma sekedar karena berkat, karena pemeliharaan, karena segala sesuatu. Tuhan itu adil dalam segala perbuatannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka oleh karena begini, ya keadaan yang harus kita lalui adalah jangan pernah minta pencobaan berhenti. Seorang tokoh gereja berkata begini, engkau tidak bisa pencobaan itu seperti ini. Engkau tidak bisa melarang burung terbang dari kepala atas kepalamu, tapi engkau bisa halau dia ketika dia mau bersarang di rambutmu. Artinya apa? Pencobaan selama hidup manusia ada, tidak akan pernah tidak ada. Bahkan sampai nanti akhirnya pun, di akhir zaman yang benar-benar final, artinya sudah, itulah penghakimannya terakhir. Iblis pun tidak akan mau menyerah, supaya dia mengumpulkan banyak orang di bilangan yang hilang dan tersesat. Dan itu penyesatan itu akan selalu ada. Maka hari-hari ini saya rasakan banyak orang terintimidasi. Terus terangnya, banyak orang itu kena kelemahan tubuh
apalagi komorbid, makin lama tekanan batin, lama-lama imunitas tubuhnya merosot. Jangankan corona, Anda mengerti bahwa flu lebih berbahaya dari corona? Demam berdarah lebih berbahaya dari corona? Semuanya itu kita mengerti ketika mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kadang-kadang ujian itu datang ketika kita dalam keadaan yang benar-benar butuh serius. Kapan hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini ada pelayanan ke Eropa. Saya selalu minta tanda sama Tuhan. Kalau saya mau pergi pelayanan itu begitu, saya minta tanda dari Tuhan. Tuhan, aku minta kalau bisa memang benar Tuhan utus saya ke sana. Padahal saya udah mutus paspor, visanya sudah ada. Saya masih uji satu lagi. Tahu uji. Tapi jangan semua ini praktek ya. Saya uji begini. Tuhan satu lagi. Berikan aku saham. Itu penting loh. Ya. Visa sudah ada, ongkos PP sudah ada, kalau tidak punya saham kan. Tapi ini kan saya memang ada uang pegangan. Tapi kan saya minta sesuatu dari Tuhan itu bukan mau menguji Tuhan. Nah, saya ingin memastikan bahwa perjalanan pelayanan saya kali ini bukan semata-mata karena kalau pelayanan luar negara, antar benua itu baru keren. Nggak sama. Lalu saya minta, tenanan. 2 minggu sebelum saya pergi, tiba-tiba seorang datang. Sini Bang, sini dulu Pak, ke Jakarta. Saya ikut. Lalu, ayo temani dulu saya ke bank. Saya bilang, nggak seperti biasa. Dia kalau pergi aja ke bank. Nah kok saya diikutkan? Saya bilang, tolong Bu, minta begini. Saya nunggu aja. Saya pikir kok lama sekali. Saya bilang, kok lama? Iya, supaya ada pecahan 50 euro untuk Bapak. Oh, berarti memang kita itu harus mengikuti proses. Gitu. Saya ikut. Pulang dari sana, ini untuk saham. Saya dikasih 2000 euro. Maka cocoklah saham. Puji Tuhan, tidak habis. Kenapa? Karena corona. Maksud saya, ada kalanya ujian itu kita harus pahami. Dan di situ kita berjalan harus lebih mengerti. Jadi langsung ketika diserang pikiran kita, kan timbul nanti, kalau imanmu lemah, pasti timbul keraguan. Ketika keraguan itu muncul, nah lihat nih, ketika kamu stres, nih, ketika iblis menyerang pikiran, ada 2 kemungkinan, kamu depresi atau stres. Stres itu awal mula. Ketika stres itu berlarut, lebih jauh lagi, timbullah yang namanya depresi. Nah, ketika di dalam proses menuju ke depresi itu, muncullah anxiety, kecemasan berlebihan. Ini khawatir tingkat tinggi. Saudara, di sini banyak sekali iblis bekerja luar biasa. Merusak umat. Makanya begini, pasti yang diserang itu pertama pikiran. Mulai dia olah. Disitulah ketika hubungan saudara tidak baik dengan Tuhan, pikiran saudara bisa langsung negatif. Kadangkala kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan, bahkan juga mempersalahkan dirimu sendiri. Nah, ketika itu konsep sudah kacau di sini, lama-lama hati saudara tidak sejahtera. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika ini dirusak sedemikian rupa, maka ini akan bermuara mengganggu iman saudara. Jangankan saudara, Nabi sekelas Elia, seorang sesalah Ayub, hamba Tuhan seperti Yusuf, seperti Daniel, selalu berhadapkan dengan hal-hal enggak tersulit. Awalnya diberikan kepadamu sesuatu yang tidak seperti tidak penting, tapi penting. Maka di sini
titik kritis ini, Anda harus bisa mengerti yang fundamental tadi secara alkitabiah. Posisikan Allah sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, dan tidak ada yang mengganggu-gugat itu. Boleh iblis pakai strateginya dengan macam-macam. Ketika hubungan pribadimu kuat di dalam Tuhan, maka engkau tak tergoyah. 140 jadwal, apa enggak? Repot loh itu. Sampai ketika saya datang pulang dari Eropa, saya bilang tolong papan tulis dibalik. Karena setiap orang tanya, jadwalnya begini-begini ya Pak? Ya, tutupan. Belum yang tercatat di handphone. Anda tahu maksudnya? Saya seumur hidup tidak pernah berkata, saya mau melayani, saya dapat berkat dari mana-mana. Saya bilang, sejak saya jadi hamba Tuhan, saya tidak akan bekerja apapun selain melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai 17 tahun pernikahan kami hari ini. Sekian tahun pernikahan kami itu, saya puji Tuhan, saya tidak pernah berbisnis apapun selain seluruh hidup keluarga kami percayakan kepada Tuhan. Puji Tuhan, di masa corona ini, kebetulan ada anak rohani saya di Bandung. Diam-diam, dia masukin saya itu SOP 100+. Itu, apa itu namanya? Stem cellnya ikan sapi. Dan dimasukin, gak bayar belas, tapi saya dapat produknya untuk saya makan dan minum. Ternyata itu dia besarin sendiri, itu kan multi level. Dan dia selama corona ini, dia bilang kakinya bapak itu kirinya besar sekali. Nah, sekarang sudah mulai yang kanan. Puji Tuhan saudara, selama jadwal saya ya tercancel semua. Dia itu transfer. Maka saya bilang, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi dikasih mudah. Saudara udah pernah kenal belum ya? Saya bukan iklan ya. Tapi memang selama ini saya mudik pelayanan antar ini selama corona ini. Puji Tuhan sampai hari ini saya dosa takut ibu. Saya sudah swab, sudah rapid, negatif. Tapi tetap waspada ya. Maksudnya, dia kirimi saya, karena itu satu boxnya saja. Saudara-saudara, satu boxnya adalah 1.700.000. Bisa dikirim saudara sama saya, plus dengan hasil. Nah itu loh, coba kalau seluruh jemaat begitu sama apa Tuhan. Dan kami ini kan, puji Tuhan ya. Jadi saya selama kurang lebih saya hitung-hitung ya, dalam 1 bulan itu, saya transferannya itu di kisaran 20 juta ke rekening saya. Dan dia bilang, Pak, selama corona ini SOP ini dijual luar biasa, multi level itu. Dan saya bilang, memang tak kalah satu ini tertutup, Tuhan luar biasa. Sampai hari ini mungkin sudah di kisaran berapa puluh juta setiap bulan itu, dan rutin dia besarkan sendiri, dia taruh nama saya, dia minta KTP saya, dia kirimi saya untuk saya minum, karena hamba Tuhan juga perlu supaya tidak mati muda katanya. Karena perlu sehat itu. Jadi saya bilang, ya saya tidak bekerja, tapi jemaat itu. Yang kedua, justru di corona ini seorang perusahaan, tolong doakan ya, seorang anak Tuhan bilang begini, Pak, kok saya diingatkan Tuhan, kenapa ya saya mau masukin Bapak ke perusahaan saya, pakai saham 10% ya, supaya nanti bisa dukung pelayanannya Bapak. Kemarin pas corona ini saya tanda tangan, bulan ini kontrak dia dapat proyek 10M, 100M untuk proyeknya di Mabes. Saya bilang, wah, baru ditandatangani Pak Pendeta Wana sudah dapat proyek. Tinggal nanti doakan
supaya dia ingat terus pemilik saham harus. Jadi saya didudukkan sebagai dewan komisaris. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Artinya kita yakin memang ujian corona dan pencobaan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Ketika pikiranmu diserang, kamu harus mengerti ini permainan di mana nih. Dan memang ya, kalau itu kelemahanmu, berhenti. Hanya satu obatnya, bertobat. Jangan pelintar-pelintur, jangan salahkan siapapun. Oke, Tuhan beres. Aku harus bereskan yang satu ini. Saya pernah ngomong kata-kata ini. Coba ikuti kata-kata saya. Ikuti ini. Pertama, jangan ngakal-ngakali Tuhan. Jangan ngakal. Lebih jelas. Ojo ngakal-ngakali Tuhan. Ojo ngakal-ngakali Tuhan. Terlalu tinggi akalnya untuk diakali. Terlalu tinggi. Coba tunjuk sebelahmu, saling menunjuk. Ojo ngakal-ngakali Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak ngerti, Tuhan gak tahu. Tuhan tinggi hikmatnya, tak tersalami. Bahkan kamu belum tahu pun, Tuhan sudah tahu. Berhenti untuk ngakal-ngakali Tuhan. Bersembunyi di balik kelemahanmu. Kamu katakan, kok begini, kok begini. Padahal nyata-nyata situasi itu diakibatkan karena engkau tidak bijaksana. Yang kedua, jangan pernah buat keputusan ketika kamu lagi marah. Pasti tidak objektif. Ketika lagi marah, padamkan amarahmu. Minta hikmat Tuhan. Supaya dalam kemarahan itu, hikmat Tuhan yang menuntunmu. Dan ingat firman Tuhan berkata, ketika kamu marah, jangan sampai matahari tenggelam. Bereskan kemarahanmu. Jangan sampai kamu berbuat dosa. Dendam, kebencian, tidak mengampuni. Ini hal-hal buruk. Kelemahan kita yang bisa menjadi jendela buat si iblis untuk kita semua. Saya mau tanya, kenapa tidak mengampuni itu adalah hal penting untuk kita dapat gak berhubungan yang berkat. Masalahnya, kalau itu sudah menjadi new identity di Anda, itu loh secara roh, orang yang tidak bisa mengampuni itu jelek loh kelihatannya. Contoh, nama ibu, nama Nani ya? Siapa? Oh, Nancy, sorry. Nancy ini udah kenal hamba Tuhan kan, saya Pak Mona. Suatu hari tidak tahu kenapa dia kekurangan duit. Lalu dia bilang, Pak Mona bantu aku po. Bantu apa Nancy? Aku tuh butuh loh Pak, butuh 20 juta. Saya bilang, kalau uangku nggak ada, tapi uang dari pelayanan ada 20 juta, tapi 1 bulan harus kamu kembalikan. Paham ya masalahnya? Nah karena saya sudah dekat, kamu janji loh ya, 1 bulan kamu balik no. Oke Pak, pasti. Karena kalau pekerjaanku ini berhasil, nggak usah 1 bulan. Nah, itu membuat pendeta kan yakin sekali. Kan yakin sekali kenapa? Dia sudah tahu siapa saya. Nggak mungkin kan dia tidak kembalikan. Tahu ya, paham ya? Tapi saya serahkanlah itu uang pelayanan itu kepada dia pakaian, tapi 1 bulan. Nanti 1 bulan itu akan dipakai untuk ini. Oke, katanya. Setelah 1 bulan, tak telepon. Nancy, mana uangnya kok nggak transfer? Sabar tuh Pak, hamba Tuhan itu harus sabar. Nah itu, susah ya. Aduh, padahal nggak sampai 1 bulan Pak. Saya sudah gitu. Saya besoknya telepon, Nancy, kamu kan janji. Iya Pak, ya justru yang di sana meleset. Matang kan. Jadi saya bilang ketika pelayanan ini butuh, saya bilang mungkin orang yang lagi kesulitan, programnya kita undur. Dan nih, akibat dari ketidakkonsistenannya ini, lama-lama bulan kedua tak tagih lagi. Alasannya macam-macam.
Malah saya diomongin, pendeta kok gak sabaran, gajah di belangkoni, isa khotbah ndak isa ngelakoni. Sakit hati ndak aku begitu. Terus dikei. Nah, lama-lama saya tagih terus, nggak dikei, malah saya diomongi pendeta ngutangi uang. Wah, lama-lama saya jadi begini. Cakep enggak? Jadi saya pergi-pergi dengan sebuah luka yang saya bawa kemana-mana. Satu kali datang dia tidak butuh 20 juta. Dia butuh 2 juta, anaknya sakit, ingin beli obat. Pak pendeta tolong saya. Waktu dia datang padahal ada uang saya 5 juta. Tapi karena saya bilang, pasti kayak Nancy. Lihat nih, luka bisa jadi identitas baru dalam diri. Bagus nggak? Kemana-mana saya bangga. Saya bisa nyanyi loh. Soraklah hal, padahal ini hal terberat mengatasi kelemahan kita adalah ini mau bebas. Proses yang harus kita lalui itu masuki area lukamu. Sakit memang. Caranya bagaimana? Tak datengin Nancy. Puk balik enggak? Dia bilang, saya belum ada, Pak. Ya wis, karepmu sudah saya serahkan itu biar jadi tanggung jawab saya. Saya tidak mau ada ini dalam diri saya. Salam dulu Nancy. Selamat menikmati uang saya. Artinya hari itu tak lepas no ini saya dapat pulih kembali. Berapa orang yang mau begini? Tidak ada orang mau rugi. Ya, Tuhan bisa, iblis bisa pakai kelemahan itu. Mentang-mentang, ya, sudah kau mengampuni, wah Tuhan, saya sudah ampuni si Nancy. Gitu ya. Udah ampuni, ya udah selesai. Kalau kamu tergerak Roh Kudus mengubahkan hatimu, silahkan ingat saya. Kalau enggak, aku rapopo. Tapi suatu kali, aku udah mengampuni kan. Tiba-tiba di persekutuan begini, aku khotbah. Waktu nyanyi si Nancy tangannya lebih tinggi. Haleluya, haleluya. Itu bisa luka lagi hati saya kan. Tuh. Tapi kalau yang mengampuni itu, oh Tuhan terima kasih Nancy sudah merayakan kebebasannya. Gitu, positif. Tapi gampang dah? Tak gampang. Oh Tuhan, lihat tuh. Haleluya, haleluya. Utang terus gak bayar-bayar. Loh itu loh bisa loh. Suami sudah berubah. Kadang-kala bukan karena suami tidak berubah. Sudah berubah suamimu, tapi kok ngotot terus, kejar terus, terlambat pulang. Jangan-jangan kamu ini. Dia sudah berubah. Nah, iblis bisa pakai kelemahanmu, tidak bisa mengampuni, sehingga antara ujian, kelemahan dan pencobaan itu datang bertepatan. Nah kita pura-pura dan ya. Struktur rohani yang kita bangun itu bisa hancur satu hari karena kita tidak mengenal Allah, iblis, manusia, kelemahan kita. Dan ketika itu berkombinasi, ada kalanya Allah sendiri dengan Abraham bisa datang sendiri, tapi bisa juga seperti Yusuf, itu kelemahan dia, kekuatan dia, ujian dari saudara-saudaranya. Bisa juga iblis pakai tante Potifar menggila sehingga dia pun. Tapi ketika dia tahu, gak berani main-main, Tuhan yang utus saya ke sini, maka kau tidak akan ambil langkah. Karena apa? Langkah jalan pintas. Karena kalau jalan pintas diambil Yusuf hari itu, maka tidak sampai dia percaya menteri. Dia akan stuck di satu jalan, tapi dia tidak akan pernah menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyelamatkan satu keluarga besar, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, melahirkan juru selamat. Halo, pada hari ini, di tengah situasi sulit yang kita hadapi ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Berikan pinggangkan kebenaran,
kasutkan kelelahan. Kita harus punya selengkap senjata Allah supaya kita dapat bertahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi doa, dalam situasi doa, taruh tanganmu di dadamu. Kalau engkau mengerti bahwa hari ini adalah pencobaan, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Kau butuh bukan sekedar iman yang bisa melewati, tapi engkau butuh iman yang berkemenangan, yang mengenal roh Allah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mohon damai sejahtera-Mu menyertai umat-Mu. Ibadah seperti ini, langkah hari-hari ini, butuh keberanian dari pengurus PD ini untuk boleh kami dapat merasakan hal seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam suasana doa, jangan buru-buru. Kau boleh duduk di hadapan Tuhan dan berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Di dalam badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Dari awal, di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Amin. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Allah seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau, kunyatakan Engkau Tuhan di
menyembah di setiap nafasku. Perlahan-lahan bangkit berdiri, tetap tanganmu di dadamu. Lihat dunia bergelora. Yakinkan dirimu ada di hadapan Bapa yang tetap merindukan siraman firman dan pengertian-pengertian yang baru dalam kitab suci. Bangun suasana sorga di rumahmu, dalam penyembahanmu. Walau 1000 lebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan. Kau tahu, baca Mazmur 27 di rumah, maka kau akan melihat banyak kemenangan-kemenangan iman akan kau lalui. Mungkin hari ini kau menangis. Jangan. Tampung air mata mereka yang menangis karena kesulitan. Buka pintu rezeki buat anak-anakmu. Kiramana syakaralah mahalasyak. Nyanyikan lagu ini perlahan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Serapi setiap kata-kata lagu ini. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Dengan suara keras ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Yang mau menyembah angkat kedua tangan. Yang bisa berbahasa roh, jangan pedulikan sebelahmu. Ingat, di depan kita ada ujian dan pencobaan. Maju dalam iman. Tidak ada alasan meninggalkan ibadah. Tidak ada alasan kita mengeluh. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Surabatan syakaralama. Ada kegerakan-kegerakan rohani. Ada satu iman yang tidak kapok karena waktu. Biarlah Tuhan dapati itu di dalam dirimu, di dalam dirimu, di dalam dirimu. Surabatan syakaralama. Utarakan itu di hadiratnya Tuhan. Don't give up, jangan menyerah. Menyerah bukan jalan keluar. Kau harus berjalan. Kadang-kala kita mungkin seperti Ayub, kadang-kala bertanya seperti Yusuf. Mungkin ketika kita diancam seperti Daniel, tapi disitulah ketika imanmu teguh, kau akan melihat pertolongan Tuhan. Kau akan melihat jalan terbuka. Dan ketika kau angkat tanganmu, kau tahu Tuhan turun tangan bagimu. Amin. Rabbana syakar alamah. Kita karalabana syakar alamah. Mulai hari ini, bangun ibadahmu, bangun kesetiaanmu, perbaharui ketekunanmu. Jangan bertanya banyak, ikuti alurnya, tetap dalam koridor firman, bertumbuh dengan sehat, maka di situ engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Rabbana syakar alamah. Kalau hanya bertahan bisa, bertahanlah, dan kau libatkan Tuhan di sana. Ayo kita bangun penyembahan kita. Marilah.